Ya, bisa saja. Berkira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, tokoh masyarakat Wisma Kedung Hasem Indah, wabil khusus Ta'mir Masjid Baitur Rahim, sedaya jamaah Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pagi hari ini, subuh kali ini insyaallah mudah-mudahan tergolong dimasukkan doanya Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mendapat doanya Rasulullah, ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Waktu subuh ini membawa barokah, barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah rezeki kita, barokah segala aktivitas dan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mohon izin menyampaikan yang terkait dengan pertemuan yang lalu. Kita menyinggung tentang sekaten, ya, upacara sekaten dari bahasa syahadatain. Bagaimana hubungan antara syahadatain dengan iman dan Islam? Sebetulnya iman dan Islam ini kemudian nanti outputnya adalah al-ihsan. Jadi dari syahadatain itulah kemudian merangkum ya trifungsi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jamaah rahimakumullah, sekedar refresh kembali tentang madlulus syahadah, ya, kandungan dua kalimat syahadah. Di mana kandungan ini jamaah sekalian yang sudah beberapa waktu lalu secara global kita bicarakan, maka sekarang ini secara tafsil, secara rinci akan coba kita kaji, yaitu bahwa kandungan dua kalimat syahadat terdiri dari tiga aspek, yaitu iqrar, al-qasmu, wal misaq. Ya, jadi ikrar, ya, sebuah apa ya? Ya ikrar ya. Kemudian qasm, sumpah ya. Ikrar itu sebuah pengakuan bahwa memang kita ini tidak bisa tanpa adanya Allah yang Maha Kuasa. Kita bersumpah bahwa hanya Allah tempat kita menyembah, tempat kita berlindung, tempat kita bermohon, dan sebagainya. Lalu yang ketiga misaqon ghalidho, sebuah perjanjian yang suci, perjanjian yang teguh, jemaah sekalian. Nah, dari masing-masing tiga aspek ini, yang pertama terkait dengan iqrar, ya, pengakuan. Di dalam Al-Quran, ya, surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sejak dalam kandungan kula panjenengan
sudah mengadakan satu pengakuan, satu ikrar, setelah ditiupkan ruh ke dalam alam kandungan kula panjenengan, lalu dipanggillah oleh Allah untuk mengakui alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kalau sudah demikian, maka bukankah aku ini Tuhanmu? Memakai kata Rabb pun jamaah sekalian, berarti yang menciptakan, yang mengelola, yang mengatur, yang mengurusi, yang mentarbiyah, yang mendidik kula panjenengan. Itu sebuah pengakuan. Mau gak mau kita akui. Ya, jadi Allah niku napa niku sangkan paraning dumadi, ngaten nggih? Sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Niku kalimah tauhid. Kemudian yang kedua, al-qasmu adalah sebuah sumpah. Ya, di sini wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi ketika orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan, bersumpah bahwa kamu adalah utusan Allah. Tapi sumpahnya munafik ini palsu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya Allah ya tahu kalau kamu itu memang utusan Allah. Tapi Allah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersumpah, Allah menyumpahi bahwa orang-orang munafik itu bohong. Ya. Jadi mereka mengatakan apa yang tidak ada di hati mereka. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi mereka tuh menipu Allah. Ya, itu orang-orang munafik. Maka di sini makna syahadah adalah sumpah. Kemudian yang ketiga, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang teguh. Yang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Ini stressingnya di sini jamaah sekalian. Wa qalu sami'na wa ata'na, berjanji setia, kami mendengar ya Allah dan kami taat. Bukan seperti orang munafik, sami'na wa asaina, mendengar tapi menentangnya, tidak mau mengamalkannya. Tuh. Jadi sami'na wa ata'na ini bentuk perjanjian kula panjenengan bahwa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dengan segala perintah-perintahnya kula panjenengan mendengar dan mematuhinya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari tiga ini ya, baik ikrar, sumpah maupun janji setia ini, inilah yang kemudian menimbulkan iman, Islam dan ihsan. Oke. Jadi rangkuman dari syahadatain, ya, pengakuan, sumpah dan perjanjian setia ini ya diimplementasikan dalam bentuk iman dan Islam. Di dalam Islam itu ada al-ihsan. Makanya saya singkat dua saja, ya, antara syahadatain, iman dan Islam. Maka dari itu jamaah sekalian, orang Jawa itu kalau pakai tradisi-tradisi itu sebetulnya media dakwah. Media dakwah. Panjenengan badhe gadah damel, ya kan? Mau punya gawe, manten, biasanya di depan gapura itu ada pohon apa itu Bapak Ibu? Pohon pisang. Gitu? Pohon pisang. Kenapa kok pohon pisang? Sebab diharapkan bebrayan rumah tangga niki hanya cukup sekali sepanjang kehidupan. Ya. Pisang itu kan filosofinya kan ya hidupnya hanya sekali. Hebatnya lagi pisang itu nggak mau mati sebelum menumbuhkan bibit. Itulah terjemah dari surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim.
Jadi kula jenengan harus takut, khawatir nanti meninggalkan generasi yang lemah. Itulah jamaah sekalian. Maka wong Jawa modele ngoten. Ana janur gitu. Ja'anur. Mudah-mudahan mendapat cahaya Allah yang melingkupi rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu sebetulnya simbol, tidak harus ada sebetulnya. Oke, ngaten. Nah, untuk itu jamaah sekalian, maka dari 3 unsur ini yang dibingkai dengan syahadatain, maka terimplementasi iman dan Islam. Apa itu iman? Ya, iman adalah suatu keyakinan yang dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini qaulan wa tasdiqan wa a'malan. Nah, dengan iman ini ya, maka terkait dengan ucapan, nuwun sewu, orang itu kalau imannya harus terdiri dari 3 unsur ini. Kalau salah satu dari 3 unsur ini tidak ada, maka dipertanyakan kesempurnaan imannya. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Wong kok ngaku iman, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum sah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini di dalam hati secara melekat, tapi tidak diamalkan dalam bentuk dalam aspek kehidupan, itu juga belum sempurna imannya. Dari sinilah jamaah sekalian, maka yang dimaksud ucapan ini adalah ucapan yang senantiasa keluar dari lesannya, di mana orang iman itu ya lesannya selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmah. Terus ciri khasnya wong iman kalian sing boten iman niku padha-padha ngomongi, sing wong iman niku ngendikane mesti ngendikan sing api-api. Nggih. Ngaten. Padha-padha panjenengan jahar, panjenengan ngunjuk antara wong iman kalian sing boten beriman, panjenengan badhe ngunjuk minimal maca doa, menggerakkan lidahnya, lesannya untuk mengungkapkan kalimat syukur, kalimat ucapan, ya, kalimat doa yang dengan doa itu Allah memberkahi rezeki kita. Ya, contohnya ngeten niki. Niki teh anget, niki kopi susu. Nggih, kopi susu napa coklat niki, Pak? Kopi susu nggih. Nah, ngeten niki bagi wong sing tidak beriman ya syukur ngombe ngoten mawon. Tapi nek wong beriman pasti diawali dengan minimal bismillah. Saya coba dulu nggih, bismillahirrahmanirrahim. Memuji anget. Moga Pak diunjuk, Pak. Yo, saya sebelah sana kok belum minumnya? Oh sudah, oke. Okay. Ya nggak ada unjuk anak, ngunjuk no sarungnya kan. Allah Subhanahu Muhammad. Nah, penuh dengan hikmah. Nah, syahadah yang diucapkan oleh seorang yang beriman tentu penuh dengan kebanggaan iman dan berangkat dari semangat isyhadu bi annana muslimun. Jadi orang yang bersyahadah itu dengan bangganya mengucapkan kami adalah orang Islam. Berarti syahadah ini membawa seorang mukmin yang nanti dibuktikan dalam keadaan muslim. Maka harus terangkai iman Islam, yang di dalam Islam itu ada ihsan. Kenapa? Karena perbuatannya baik, perkataannya baik. Maka kan ada hadis itu, al-muslimu man salimal muslimu namil lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu ya ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu dari ucapan dan perbuatan kita. Seperti itu jamaah sekalian. Lajeng yang berikutnya adalah tasdiq, yaitu membenarkan. Membenarkan dalam hal ini apa? Membenarkan dengan hati tanpa keraguan, bi ghairi syakkin. Jadi tidak boleh ragu ketika mengucapkan syahadah,
tidak boleh ada campuran sedikit pun yang dikategorikan sebagai kesyirikan atau kemusyrikan. Nek wis iman kali Gusti Allah, iman kali Gusti Allah. Jangan sampai ada faham animisme. Ya, faham ada kuasa-kuasa lain selain kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Panjenengan tahlilan, panjenengan zikir, panjenengan sholat, panjenengan 2 kalimat syahadat. Jangan kemudian di sisi yang lain panjenengan mengadakan ubur-rampi yang akan mengganggu, merusak keimanan kula panjenengan. Karena apa? Kita yakin dan menerima tanpa rasa berat atau ada pilihan lain selain yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki disebut dengan hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Agama Islam yang lurus tanpa ada kemusyrikan. Nah, maka di sini di surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kalau dimaknai secara dibaliknya, saya ingat almarhum Prof. Romrawi itu kalau mengartikan Al-Quran kadang-kadang stressing di akhir ayat itu didahulukan. Contohnya ngeten, ulaika humus shadiqun. Mereka yang dikatakan sing imane bener iku sing kaya apa? Nah, terus diterjemahkan, yaitu siapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Yang dikatakan orang sing imane bener tanpa ada campuran sedikit pun, ya, sebagai bentuk keimanannya itu adalah amanu billahi wa rasulih, siji iman Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan. Nomor kalih wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan dirinya sendiri. Saya pernah ditanya, Abah Jai, kenapa Ustadz kok bi amwalihim dulu? Kok tidak wajahadu bi anfusihim wa amwalihim? Karena begini, amwal didahulukan ini, satu, betapa pentingnya berdakwah dengan harta benda. Ngapunten, kula saged sowan dhateng ngarsa panjenengan, ini juga karena harta. Panjenengan bisa ngaos subuh-subuh dengan model pengajian mulutan alias permakanan ambek gayemi gitu. Ini karena ada materi. Maka bi amwalihim. Yang kedua, kenapa bi amwalihim dulu didulukan? Karena biasanya orang itu lebih berat berjuang dengan harta bendanya daripada dengan dirinya. Kokon sedekah niku wangele gak karu-karuan. Tapi nek ngomong gawaya. Hadirin sekalian, marilah kita banyak bersedekah. Pret. Ternyata ada perintah sedekah tidak mau. Sudah banyak seperti itu. Ono nang sing model niku usul. Iki gawe ngene, gawe ngono. Terus danane piro? 5 juta. Urunan payas mundur. Ada model-model ngoten niku. Bi amwalihim wa anfusihim. Lan dengan awake dhewe gampang, rawuh teng masjid, salat, gitu, istighosah, tilawah, lebih mudah. Walaupun ya memang angel sama saja. Makanya diawali dengan wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Wong ngetokno dhuwit, ngetokno materi, ngetokno sedekah niku penuh dengan perjuangan, Pak. Napa malih potongane jenengan kadose kathah kreditan, kathah cicilan, ibu-ibu kathah arisan. Wah angel, Pak. Idealnya uang niku sing apik saderenge dhuwit digunakake nggih liyane disisihno dhisik tinggi sedekah. Nggih, harusnya seperti itu. Nah, kalau jenengan kadang-kadang kan beda. Ngenteni sisa-sisa dhisik. Niki tinggi arisan, niki tinggi cicilan. Baru ngono lagi ono sisane tinggi sedekah. Niku enak ono, Pak. Nek ono ya mbawa salam. Niku. Mulane hadirin rahimakumullah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat. Itu seperti itu jamaah sekalian. Okay.
Berikutnya adalah iman itu dibuktikan dalam bentuk amal atau bil arkan, ya, dalam bentuk amal perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yaitu perbuatan yang termotivasi dari hati yang ikhlas. Komponennya dua. Satu, dengan hati yang ikhlas. Nomor dua, al-ifham bisyariah. Syarat komponen ini kula jenengan, ngamal kula jenengan yang berindikasi orang yang dibingkai dengan keimanan adalah ketika melakukan ibadah itu dengan niat ikhlas dan dengan memahami aturan-aturan syariat Allah. Panjenengan sholat, sholatnya khusyuk, sholatnya sempurna, rukun syarat sunnahnya dipenuhi, tapi tidak ikhlas, nggak diterima. Begitupun sebaliknya, niatnya ikhlas tapi tidak memahami kriteria sholat yang bagaimana. Panjenengan niat ikhlas maca Quran, tapi maca Qurannya tidak dibarengi dengan tajwidnya, ya misalnya, dan tidak berusaha. Saya kemarin waktu siaran di Suara Muslim aja ya, itu ada yang Bapak saya lupa namanya itu. Ya Allah, ngapunten Pak Ustadz, saya ini sudah umur 76 tahun. Saya kalau ngaji itu ya terpaksa pakai Latin, bagaimana hukumnya? Lah Al-Quran itu Arab apa Latin? Arab nih, Arab. Lah kok Latin kenapa? Ya minimal sementara enggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Harus al-ifham bisyariah dengan kaifiyah aturan maca urukannya ya napa? Ono tulisannya Arab, panjang pendeknya, fasahahnya beda sekali loh Pak dengan tulisan Latin. Panjenengan maca alladzina gitu. Lha niku alladzina kula nate enten tiyang maca Quran gara-gara sing diwaca niku Latinnya teng pengeras suara. Alladzina niku iso dadi alat zina ngono ae. Apa gak medeni? Mulane nuwun sewu, kula jenengan maca Quran, belajar Quran tidak ada kata terlambat. Nuwun sewu, meskipun umur kula jenengan sudah sepuh, tidak ada salahnya. Lah apa ya iso? Ya sak isoke. Pengancene kesempatan ini besok niki. Untung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ngeten, le putuku kono ndang ngaji kono. Wis aku wis tuwek rasah ngaji, ilate wis kaku. Lho ya apa sih? Nggih. Lah niku mengke wa Allah salin insan illa masa. Bijing teng akhirat niku sing dihisab niku masing-masing ya putune ya bapake ya kakek nenek ngoten. Sehingga semua harus bisa baca Al-Qur'an. Karena apa? Idealnya orang beriman, idealnya orang Islam adalah memahami pedomannya yaitu Al-Qur'an. Ngoten nggih. Wis jadi ikhlas nomor kalih al-ifham bisyariah, memahami pedoman syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu cermin kesucian hati dan upaya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan juga sikap mental dan moralitas secara Islami yang dapat dijadikan sebagai teladan. Kuntum syuhada'a 'alan nas. Ngaten. Panjenengan ini nanti menjadi teladan bagi orang lain. Seperti itu jamaah sekalian. Baik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah 8. Ini model munafik. Ini yang dimaksudkan adalah ikhlas murni semata-mata karena Allah. Nah, iman kepada Allah ya iman kepada Allah. Jangan sampai wa ma hum bimu'minin. Ya, ngakune iman ternyata aslinya mboten iman. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah juga fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi oleh karena itu tetap konsisten di dalam iman kula panjenengan. Nah, disinilah istiqomah. Istiqomah itu dalam bentuk 3 aspek. Aspek asy-syaja'ah, aspek tumakninah atau itminan, dan aspek tafaul, optimis. Jadi orang iman, orang Islam itu harus punya istiqomah.
Istiqomah dalam arti asyajaah, memiliki keberanian, memiliki ketenangan jiwa, memiliki optimis. Orang Islam kudu duwe sifat optimis. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Terus kalau jenengan mboten oleh merasa rendah diri, merasa hina, juga enggak usah terlalu bersedih dengan problematika yang ada. Ya hadapi dengan santai, Pak. Ya kados panjenengan ngeten iki. Ngaji ambek ngunjuk kopi ya. Ora usah dipikir teng ati, ana apa-apa ditinggal ngopi wis ngoten mawon. Nggih, ambek senden-senden enak ngoten nggih. Masyaallah. Luar biasa. Wis ngono ae. Mari ngene terus goes, jogging. Nggih, ngomong putus ngono ae. Gitu. Wong iman iku malah disebut istiqomah, fastaqim. Wis dadi wong sing jejeg. Wong sepuh mulane disebut sepuh niku kan disesep makin ampuh. Wong Jawa niku nek gawe ukara, jenengan nek dipanggil putune sepah, ampun purun. Sepah disesep dadi sampah. Lek sepuh disesep makin ampuh. Mulane wong tuwa niku disebut ulama. Ulama usia lanjut masih banyak aktivitas. Niku ulama. Minimal ngemong putune anake sing cili-cili. Ya wis niku pun sekeco niku. Wis sekalian delok kembang-kembang, taman-taman. Wis ngono ae. Nggih, insyaallah urip sing ngeten iki urip sing bahagia. Ya, dengan istiqomah di dalam Islam dan imannya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud syajaah di sini adalah keberanian ya yang muncul dari sebuah keyakinan sebagai hamba Allah. Atau sebagai hamba Allah harus merasa berani, tidak takut menghadapi tantangan hidup. Ojo wis sepuh, wis tuwa malah kakean perkara. Gitu. Wis pokoke nek saged panjenengan kaya dene padi, semakin tua semakin dingkluk karena kata isine. Ngoten. Semakin merunduk banyak sujudnya. Ya. Dan tidak usah aku kok mati piye dan sebagainya, enggak. Wajib panjenengan sudah dilaksanakan. Umur sudah bertahun-tahun. Sisa-sisa umur kalau panjenengan muga-muga dadi penyebab kalau jenengan mangke husnul khotimah niku mah. Makanya kan la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Enggak usah bersedih. Bahasane Faiz niku gegana, enggak usah gelisah galau merana. Wis pokoknya butuh dahar nopo, ora usah terlalu banyak disirik. Ya, iki kolesterol, iki asam urat, iki darah tinggi, kapan mangane? Nggih. Ndak apa-apa, arepe bebek monggo, nggih. Arepe ayam silakan. Daging oke. Sing penting ojo berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Kuncine niku, Pak. Orang kok wis tuwa terus gak. Lah ya apa sih? Lah kula biyen zaman mondok, Pak, arep tuku sate niku lho, masyaallah gak tau iso blas. Nggih, arepe golek bebek niku gak kuat mondok biayane ndak karu-karuan. Nggih, kadang iso kadang enggak. Paling ya pecel terong, tumis kangkung ngono ae mendino. Gitu. Lung nalika mondok, nalika nom, tuku daging gak kuat, tuku ayam gak iso. Lah begitu tuwa iso tuku malah ora oleh. Pak Hozin, ojo mangan bebek, darah tinggi. Kapan enak? Oke, ya tapi ya tetap dijogo lah. Ojo terus gladra yang boten. Yang penting napa diatur gitu, di manage. Wis kados model masakan ibu-ibu mriki niku lho. Nggih, wis ana pindang, ana ayam, ana endog, nggih. Mangane paling semangat Faiz niku wau dalu niku rada sakit asline. Wah, besok nang Baitur Rahim iya. Oh iya ana mangane. Ya Allah, alhamdulillah. Loh, niku jamaah sekalian. Jadi wis sepuh karek ngunduh wong pakerti. Wis kasarane ngoten. Enggak usah banyak mikir sing aku besok nyalon presiden. Enggak usah wis. Wis modele kok medengkrang kok ya biyen ngono lho, wis ngono kae wis. Medengkrang lali utang wis ngono wis. Nggih,
Alhamdulillah. Terus kece Bapak Ibu. Siap berjuang demi menegakkan kebenaran. Keberanian bersumber dari keyakinan terhadap qadha dan qadar Gusti Allah. Nrimo ing pandum. Nderekaken takdire Gusti Allah. Jare wong Jawa, manut sing ngecet lombok. Nggih, wis ngoten mawon penak. Urip niku bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajeng itminan, artinya apa? Ketenangan. Nek wis punya keberanian, keteguhan jiwa, la tahzan innallaha ma'ana, tidak perlu bersedih karena kita dibersamai Allah, maka hidup kita menjadi tenang. Dari keyakinan pada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah atau membersamai orang yang bersama dengan Allah. Lek cara bahasane para wali, wong kang soleh kumpulono. Kayak kula ngeten iki lho Pak, alhamdulillah kula kempal jenengan hamba-hamba Allah yang solih-solihah. Niki saestu kula niku nderek ngalap barokah panjenengan. Tanpa adanya panjenengan saya nggak mungkin bisa ketok soleh ngeten niki. Padahal asli ini mboten soleh kula niku, duweh. Nang kene ketok kaya alim. Baju ini memang dilem kalau baca kok semakin muda. Alhamdulillah Bah, mudah-mudahan. Lho niku ya karena kumpulan kalih panjenengan. Cara kumpulan kula mboten panjenengan, ya padha karo wong niku apa jare kumpulane to? Nek kumpul wong dodolan minyak tanah ya mampu minyak tanah. Lah panjenengan minyak wangi kabeh. Akhirnya wangi kabeh. Begitu teko mobil ngene Faiz wis ndelok sajadahnya anyar, Bah. Ternyata tenan pas sujud ngene aku ngelamun. Oh iya empuk. Alhamdulillah, semoga-moga sing jariah dan Baitur Rahim dilipat gandakan rezekinya. Dalam bentuk apapun, apakah itu sajadah, gorengan atau jadah, tidak apa-apa. Rezekinya tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu luar biasa. Baik. Terus ini kenapa hanya berapa baris, Pak? Oh, dicicil dhisik. Ya Allah, luar biasa. Dulu merah, sekarang hijau, ya wes. Baik, hadirin rahimakumullah. Optimis yang terakhir, orang yang memiliki keimanan itu selalu optimis, ya, optimis, ya, karena yakin bahwa masa depan adalah milik orang yang beriman bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Kenapa kok wal aqibatu muttaqin? Karena hanya orang yang bertakwa yang nanti akan mendapat balasan surga di akhirat. Allahumma. Dan surga yang diwariskan Allah kepada panjenengan orang yang beriman bertakwa ini tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga panjenengan harus optimis. Hidup kita bukan sekedar kakek-kakek ninen-ninen, bukan sekedar masa tua dengan usia yang ada, akan tetapi usia yang diberikan Allah ini kemudian kita amalkan, kita gunakan untuk jauh masa depan di akhirat yang sepanjang zaman. Makanya dunia ini sesingkat ini, sefana ini hanya sebatas mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam Bapak Ibu. Tempat kalau jangan nandur kebencian. Nah, wis nandur kebencian dengan umur yang singkat ini nanti dapat diunduh tenggene akhirat. Ka'abiri sabilin, koyok dene wong sing ngambah dalan Pak yang hidup itu. Nggih. Terus napa? Koyok dene wong sing mampir ngombe. Nek jare wong Jawa, lir kadya mampir ngombe. Nek apa meneh ngombe, nek ngombene loro cek lumayan dengan gelasnya kan situk. Gitu. Kayak dene wong ngombe nginget ini sak klumit Pak. Loh, antara ini dan ini. Alhamdulillah. Mek ngeten iki tok antara bismillah dan alhamdulillah. Makanya tenggene surah Al-Asr, kenapa ketika membicarakan innal insana lafi khusrin kok diawali dengan wal asri? Kok bukan wal zuhri? Demi waktu zuhur, gitu? Atau wal maghribi atau wal duha? Kok wal asri? Wal asri itu maknanya demi waktu asar. Berarti apa? Umure kula jenengan iku mboten suwe.
Nek asar sedelok maneh maghrib. Mumpung ijih urip ngibadah ada sing tertib ngoten iki. Ilinga yen mati ora iso mangan roti ya. Ilinga yen mati ora iso nglirik Bu Siti ngono kan kae. Itu Lafi Husrin. Waktu wis pendek, banyak manusia yang lalai sehingga banyak manusia yang rugi. Nah di situ ana illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya panjenengan itu. Yang tidak rugi hanya orang beriman kados jamaah Baitur Rahim. Sing amin mesti tok. Amin ya rabbal alamin. Atun illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa kok diakhiri dengan saling mengingatkan? Karena hidup ini dalam mempertahankan iman bisa jadi ada kekhilafan kesalahan, maka saling mengingatkan supaya sebatas nopo istiqomah dalam keimanan. Cici maknanya demi waktu asar. Kenapa kok asar yang dijadikan kalimat indah oleh Allah? Karena al-asr itu ternyata apa, Pak? Yuksiruna, memeras. Kata asar itu sebetulnya makna lughawinya, etimologinya adalah memeras. Peraslah tenaga pikiran selagi waktu masih disediakan. Nah, cara dawe sahabat Umar bin Khattab, ya ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramal untuk duniamu, tidak usah terlalu ngoyo, seakan-akan hidup masih selamanya. Tapi ingat, waktu akhiratmu tinggal besok saja. Maka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Seakan-akan esok hari kita tiada. Sehingga amal pelajaran wal asri harus diperas untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Okay? Allah SWT Muhammad. Okay, hadirin rahimakumullah. Nah di sini banyak sekali innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah ini konsekuensinya orang yang iman kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diberi kabar gembira, disenangkan hatinya. Ya bagi orang yang istiqomah di dalam imannya. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apalagi mangke teng akhirat diberi kabar gembira dengan surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami Allah ini adalah pelindung kalian ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, nonton terus tidak usah cari backup yang lain. Ya, makanya Gus Iktam nek dawuh niku dekengane pusat niku nggih Allah niku maksudnya. Nah, dekengane Allah enak Pak hidup ini. Ya. Jenengan kok dekengane presiden arepe pirang tahun. Ya toh? Pak Jokowi kita gak jadi presiden. Ya kan? Wis hebat. Sakniki mbok gak jadi presiden dikuyo-kuyo wong. Mek terima masalah ijazah loh. Ya ora usah apa. Wis penting ijazah. Nggih, wallahu alam ya. Wis didoakan mudah-mudahan yang terbaik. Kadang-kadang niku ya. Nah itulah. Jadi ketika jadi pejabat itu kadang-kadang orang itu masih ada sungkan, masih ada apa gitu kan. Itulah kehidupan dunia. Jadi makanya kita tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Wis pokoke butuhe kula jenengan ibadah, nggih, salat istiqomah, rajin jamaah, gitu. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, dekat kali Gusti Allah. Wis ngoten mawon. Tambah nyedek karo pangeran. Ngoten, Pak. Masya Allah ya. Banyak sekali ayat-ayatnya ya. Ya baik. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi sesungguhnya surgaku terletak di hatiku. Inna jannati fi qalbi. Jadi surga ini ada di hatiku. Coba. Jadi selama atine panjenengan itu bahagia, itulah hakikat surga yang panjenengan miliki. Makanya Rasulullah dawuh baiti jannati, rumahku surgaku. Karena apa? Sumber bahagia. Berbahagialah panjenengan, dibina rumah tangganya yang baik, ya. Maka insya Allah surga ada di hadapan panjenengan. Dimanapun aku berada, ia selalu bersamaku, kata Ibnu Taimiyah. Jadi surga itu tidak di masjid, tidak di mana kita berada. Disitulah ketika hati kita bahagia,
itulah namanya surga. Ya, kemudian sesungguhnya kematianku adalah syahid bagiku. Ya, apa itu? Iskariman au mutsyahidan. Hidup yang mulia atau matinya mati syahid. Jadi nggak takut mati. Ya, yang penting aku ngamal, aku ngibadah. Ya, kula pun ngibadah, mun ikhtiar secara maksimal, ya Allah, kok suatu saat meninggal itulah mudah-mudahan menjadi syahid husnul khotimah. Penjara adalah kholwat bagiku. Ya, pengusiran adalah rihlah, traveling bagiku, bayangno. Ya, misalnya kok merasa terasing gitu ya, sendiri. Nah, sendiri kula jenengan itu ya kholwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wes silahkan orang sedunia membenci saya, yang penting Allah ridho kepada kita. Prinsipnya seperti itu, Pak. Ini Ibnu Taimiyah. Baik hadirin rahimakumullah, maka pada akhirnya inilah tangga kehidupan kula panjenengan sebagai orang beriman dengan dasar syahadatain. Dari syahadatain itu kemudian terimplementasi dalam bentuk iman, Islam, dan ihsan. Dari iman dan Islam, ihsan itu ya hendaknya kita laksanakan secara istiqomah. Dengan istiqomah itulah kita akan mencapai bahagia. Amin. Allahumma amin. Bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Bagaimanapun juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mangke dibales apapun yang kula jenengan amalkan itu dari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dihindarkan dari neraka dimasukkan surga, sungguh dialah orang yang bahagia. Jadi prinsip bahagia di dalam hati orang beriman itu adalah ketika meraih surga. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu sak ketok-ketok sak bahagia-bahagiane itu hanya tipuan belaka. Nggih, panjenengan delok kula kok ganteng, iku ya ketoke ngeten iki ganteng, Pak. Gitu. Engko nek wis nang omah, ya ndak karu-karuan padha ae. Nggih, ngapunten. Teng mriki panjenengan mirsani sapa lali Abah Johan. Wah. Abah Johan itu kalau dilihat dari sini kan kayak Raffi Ahmad. Umpama. Itu di sini. Tapi di rumah bisa jadi diadel-adel putune. Gitu. Itu karena apa? Memang keindahan dunia itu tidak absolut. Nah, maka absolutnya kebahagiaan kula jenengan adalah ketika nanti panjenengan berhasil masuk surga. Itu Bapak Ibu, makanya jangan sampai tertipu dengan keindahan dunia. Sehebat-hebatnya keindahan dunia ada batasnya. Kalau panjenengan bisa melihat keindahan, ya karena diberi Allah penglihatan yang cerah, Pak, yang cemerlang. Coba nek wis blawur, ya toh, belas gak ketok, Pak. Iki ketoke kok indah, ya bagi sing iso ndelok cerah. Lek mboten nggih mboten ketok blas. Wong kula ngeten iki ndelok tulisan gak nggo kacamata karo kok. Tapi nek ndelok sing abang-abang Soekarno-Hatta sik ketok. Ya Allah, oke. Iku jamaah sekalian. Maka hadirin, yang dimaksud bahagia di sini adalah bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngoten Bapak Ibu yang saya muliakan. Beberapa jemaah nanti ada yang ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menyampaikan surah Al-Baqarah itu artinya sakinah. Oh nggih. Apa itu maksudnya?
Terus yang kedua, apabila kita sholat 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, bila lebih rakaat ketiganya pakai surah. Oh gitu. Nggih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Pak Johan itu artinya orang yang semangat bertanya. Bagus sekali ya. Yang pertama tadi tentang kenapa namanya Al-Baqarah. Karena stressing di surat itu ada kisah tentang penyembelian sapi betina. Atau ada kisah terkait dengan pedet emas, atau terkait dengan kaum Bani Israel yang ketika disuruh mengorbankan sapi banyak tanya, sapi sing kaya apa, sing warnane piye, kan ngoten gitu, lanang apa wedok, tinggi nggaru sawah apa tidak. Akhirnya mereka kesulitan, hampir-hampir mereka tidak mendapatkan. Si hikmahnya apa? Jangan sok dadi wong engkel, wong ngeyel. Nah wis aturane ngono, gitu. Latas alu an asya itu bedalakum tasukum. Enggak usah banyak tanya, yang sekiranya pertanyaan itu kalau dijawab akan mempersilatkan kamu. Yasiru wala tu'asiru. Nah wis dikai kemudahan aja golek sing kangelan. Coba seandainya tadi kau nyembelih sapi, ya wis sapi ngono tok ae, sembarang sapi. Lah karena wong Israel kan sering kan banggil. Akhirnya kesulitan. Tapi nama itu sebetulnya Abah Johan itu karena biar gampang menyebutnya ya. Jadi karena di situ kan ada kisah-kisahnya tentang orang mutakin, orang munafik, orang kafir dan macam-macam, termasuk kisah Bani Israel ya kan. Di surah Al-Baqarah itu lengkap semuanya. Nah, oleh karena itu penamaan Al-Baqarah itu hanya sebagai gampang supaya gampang mengingatnya. Termasuk Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena sebagai surat pembukaan. Kenapa Al-Ikhlas? Karena dengan kul huwallahu ahad, orang yang beriman keesaan Allah hatinya ikhlas. Seperti itu. Itulah maka disebut Al-Baqarah. Nanti juga ada misalnya An-Nisa. Kenapa An-Nisa? Karena di situ membahas mayoritas tentang keluarga, hak waris dan sebagainya, pernikahan dan seterusnya. Itu bacaan. Untuk sholat, yang disunnahkan membaca surat-surat atau ayat-ayat pilihan itu, Bapak, ketika pertama dan kedua. Namun ketika lupa, rufi al-qalamu an salasin. Kalau sudah lupa itu sudah termasuk tidak terkait hukum. Hukum itu akan hilang ketika 3 perkara. 1, ketika orang itu tidur sampai dia bangun. 2, ketika orang itu lupa sampai dia ingat. Yang ketiga, dia itu pingsan sampai dia sadar. Jadi seperti itu, maka termasuk orang yang lupa tidak apa-apa. Kalau sekedar lupa bacaan. Kalau sekedar bacaan yang salah tidak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu kalau kesalahan rakaat misalnya, kesalahan gerakan. Kalau kesalahan bacaan tidak pakai sujud sahwi, tidak apa-apa. Jadi dan sujud sahwi itu pun hukumnya sunnah. Gitu Sampun? Baik, saya kira itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha Allah. Kula jenengan dipun paringi panjang umur, sehat walafiat sekeluarga. Juga nyuwun doanya mudah-mudahan kami sekeluarga, panjenengan juga sekeluarga senantiasa sukses meraih cita-citanya. Dalam hidup yang sekali ini istiqomah, suatu saat nanti Allah menjumpakan kita dengannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala